Nah, oke ya. Ini sekarang personifikasi 7 gereja. Yang sama. Tapi saya cepat aja. Oke. Pertama gereja Efesus. Oke. Ya, Din ya. Terus lagi. Man udah baca jemaat Efesus. Jadi gereja Efesus itu kayak apa? Kalau lu bacain teologi, kecuali lu lawyer, capek lu. Udahlah, lu baca personifikasi jauh lebih banyak gampangin. Kecuali lawyer, jago ngapalin kata-kata. Kalau gue mah, wah berantakan. Kalau kata-kata gue baca langsung supaya nggak salah. Oke, lalu slide berikutnya. Ya, jadi dia tuh jatuh. Ya toh, jatuh ya. Jatuh ya. Lu jangan ketawa, lu jatuh tuh jatuh gimana? Lu dari direktur lu gobrak lu ke bawah tuh, lu dari bisnis gede bangkrut lu. Tuh begitu tuh namanya jatuh. Bener lu, gua kasih tau lu jatuh tuh namanya kayak gini. Kalau Bible bilang jatuh, gitu aja. Habis itu ya syukur-syukur kalau kaki lu duluan, kalau kepala lu duluan lu baru tahu lu. Hah? Iya. Itu maksudnya begitu. Jadi dari tempat tinggi ke tempat rendah itu namanya jatuh. Oke? Oke. Setelah jatuh. Oke, lalu berikutnya apa tuh? Slide berikutnya, Din. Nah, ini seperti apa? Nah, ini itu seperti Petrus di Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku di atas air. Dia bergantung sama kasih Tuhan, toh. Kalau kau Tuhan, ayo suruh gue jalan-jalan air. Gue pasti bisa karena Tuhan. Kata Yesus, datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jalan dia di atas air. Ya toh? Dia kan datang kenapa? Dia kan lebih berat. Mesti tenggelam dong. Kasih Tuhan. Membawa kau ke tempat yang tinggi. Di atas air. Di atas lautan agamawi. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, tiupan ajaran agamawi. Tuh. Kalau Pak Kris ngajar, hati-hati ya. Jangan ngajarin agamawi. Ya. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Tuh. Meninggalkan kasih mula-mula. Mulai tenggelam. Benar nggak? Lalu berteriak, Tuhan, tolong. Tuh, udah mau mati? Tolong. Bersih toh teologi lu. Waktu kena angin, teologi lu banyak. Waktu macam-macam lu teologi lu banyak. Begitu udah mau mampus, mau tenggelam, mau mati, tolong. Nah, benar nggak? Udah jatuh toh. Kalau tenggelam kan, kamu kan di laut tahu toh. Tenggelam tuh bukan naik ke atas ya, dari atas turun ke bawah, gitu loh. Ya, segera Yesus menurunkan tangannya, memegang dia dari kata, hai orang yang kurang percaya, tuh agamawi selalu dibilangnya kurang percaya. Bukan tidak percaya, kurang percaya. Kenapa? Percaya Tuhan sama percaya ajaran agamawi, itu namanya kurang percaya sama dia, gitu. Mengapa engkau bimbang? Tuh, ada kena angin toh, ajaran agamawi toh. Jadi gereja Yesus itu telah jatuh dari atas ke bawah, seperti Petrus yang mulai tenggelam. Mulai tenggelam itu udah melesek loh. Oke, dan berikutnya. Slide berikutnya. Jadi gereja Efesus telah jatuh itu seperti Petrus yang mulai tenggelam. Ini end time loh sebetulnya. Saat gereja Efesus seperti Petrus teriak, tolong. Nah, teologianya udah bersih toh. Ya, Tuhan akan menolong. Itulah nubuatan akhir zaman. Pada waktu masa kesukaran besar, itu gereja-gereja agamawi, tolong gitu. Pok, tolong. Ada lagi yang belum. Pok, tolong. Nah, bersih tuh. Agamawinya bersih tuh, Dit, temen lu. Kalau udah kena bak gitu. Sih. Gitu. Kan begitu. Istri, hajar. Oh, belum bertobat. Anak. Habis itu harta. Terus badan lu. Habis tolong. Nah, bersih tuh teologianya. Itu masa kesukaran besar. Gereja Efesus bertobat. Saat pok. Udah mau tenggelam. Pada waktu itu bilang, gak ada lagi teologi. Saya melayani. Saya rajin. Gak ada lagi tuh. Oke? Tapi jangan kayak gini. Kita di yang Philadelphia lo jangan kayak Efesus lah. Gak tahu si Maria udah pernah belum mau tenggelam. Jatuh dari tempat tinggi kayak Efesus.
Nah, pernah toh? Waktu terakhir bilangnya tolong. Nah, hilang tuh teologianya hilang, agamawinya hilang. Lu anak muda jangan di situ. Lu jangan di situ. Nah, enak. Ya, jadi itu ngerti ya, personifikasi gereja Efesus adalah seperti Petrus berjalan di atas air. Tadinya bergantung kasih Tuhan, kemudian kena agamawi, yaitu dalam segala macam mengadakan kekuatan sendiri, langsung tenggelam, habis itu tolong. Nah, itu masa kesusahan besar. Ya, bukan karena Tuhan, karena dia masuk. Ya, oke? Dan bertobat. Ngerti? Gampang kok, kesukaran besar, end time, ya ini. Lu mau tahu end time? Nih. Satu. Yang kedua, Smyrna. Siapa sih Smyrna? Personifikasinya. Ya, dia susah dan miskin. Oke? Dia susah miskin. Namun kau kaya dan fitnah. Jadi kasihan ya, karena dia bergantung kepada kesetiaan sendiri, dia difitnah. Lu pernah difitnah toh? Dit, lu begini-begini gara-gara lu kurang setia. Gitu tuh. Pernah digituin. Kok kamu jangan, anak muda belum pernah. Jangan gitu. Ya. Oh, dia pasti pernah disalahin gitu, difitnah sama yang sok karena kaya dan sukses. Tapi kalau lu dalam kasih Tuhan, gue bilangin, ya, gue kekurangan gue banyak. Tapi gue pun bergantung kasih Tuhan, karena itu gue butuh kasih Tuhan, karena itu gue bergantung kasih Tuhan. Udah, fitnahnya tuh gak masuk lu. Dilecehin, biarin aja. Gue udah gak peduli dilecehin orang. Lu gak suka gue, emang gue pikirin. Karena gue bergantung sama Tuhan, bukan sama lu. Enak loh. Itu kalau bergantung sama kasih Tuhan, dia tidak bisa dilecehkan. Kenapa? Emang gue pikirin. Gue miskin, so what? Emang gue memang miskin kok. Berbaikilah yang miskin di hadapan Allah kok. Gue bergantung sama kasih Tuhan, karena gue miskin, gue bergantung sama kasih Tuhan. Lu mau apa? Gue gak peduli lu. Begitu tuh. Itu, ya. Dan menderita. Ya, karena dia mengandalkan kesetiaan sendiri ya. Tadi kan saya sebut. Oke, lalu berikutnya. Ya, dicobain iblis. Karena jangan sok. Itu kayak GPDI. Setia sampai mati. Lu kalau jago, lu udah mati duluan tuh, jangan bilang setia sampai mati. Lu belum mati lu. Mati dong lu. Ya toh? Jika engkau mengikuti aku, engkau harus menyangkal dirimu sendiri, ya. Ya toh? Ya. Kan begitu, ya. Jadi itu seperti siapa? Seperti orang yang bergantung sama kesetiaannya sendiri. Siapa itu? Petrus. Waktu dia sendiri kan tuh di Yohanes 13. Petrus, lo gitu. Sesungguhnya iblis sudah meminta untuk menampi engkau. Karena dia bergantung sama kesetiaan sendiri. Langsung iblis bilang, saya mau cobain dia. Dia kan bergantung sama kesetiaan sendiri. Tuhannya kan bukannya Tuhan. Ada lagi kesetiaan sendiri. Iblis bilang, gue mau cobain dong. Nah, tangannya begini-begini. Kasih sama Tuhan dicobain. Iya toh? Yang agamawi. Dicoba iblis, menderita. Ya kalau dicoba iblis, ya banyak masalah gitu. Oke? Lalu siapa tuh di Bible yang seperti itu? Ini perempuan seorang Yunani bangsa Syro-Fenicia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak-anaknya. Dicobai setan toh? Anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu sebab tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia mati. Dia nggak bilang gue kudus, gue apa. Gue bilangnya, gue tuh udah status gue rendah. Seperti anjing di lantai. Tapi gue anjing aja dikasih Tuhan loh. Tuh, dia bergantung sama kasih Tuhan. Ngerti ya? Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu, karena lu pikir bahwa lu tidak bergantung sama status dirimu, tapi bergantung sama status kasih Tuhan padamu. Pulang, pergilah sekarang, sebab setan sudah keluar dari anakmu. Selesai pencobaan iblis. Lu udah di kerajaan surga. Iblis, bye-bye, keluar lu. Lu gak ada. Hah? Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu anak itu berbaring tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Out. Rumahmu jadi kerajaan surga. Iblis tidak ada tempat. Oke?
Jadi Smyrna adalah seperti perempuan Sirofenisia yang menderita dicoba iblis. Lalu berikutnya. Ya, sama toh? Seperti Spiros ini yang menderita dicobai oleh iblis. Saat gereja Smyrna seperti perempuan Sirofenisia nanti berteriak tolong gitu ya kepada Yesus dan hanya bergantung sama kasih Tuhan, tidak lagi bergantung pada kesetiaan diri sendiri, Tuhan akan menolong. Itu nubuatan akhir zaman. Kenapa? Jadi banyak gereja nanti bertobatnya pada waktu dicobai iblis. Akhir zaman. Ya. Jadi ngerti ya? Kebayang toh? Lalu berikutnya, gereja Pergamus. Ya. Tadi udah tahu ya, gereja jemaat Pergamus. Oke. Lalu berikutnya, saatnya banyak loh ini. Edin, Pinasrin. Nih. Tercemar oleh ajaran nabi palsu Bileam. Oke, nabi palsu toh Bileam. Bileam kan tadinya mau dibayarin sama Balak. Professional prophet. Mau dibayar sama Balak untuk hantam Israel. Professional prophet. Udah ngerti toh? Oke. Lalu berikutnya, di zaman Musa disebutin nih ya, bukankah perempuan ini atas nasihat Bileam lagi toh? Untuk jatuhin Israel? Tadi dibayar sama Midian ya. Setelah seorang itu berubah setia dalam hal peor, sehingga itulah yang turun pada umat manusia. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara mereka dan semua anak yang bunuh loh. Zaman Musa, Israel terpengaruh pada ajaran nabi palsu Bileam. Sama, nabi palsu. Terus diapain? Berikutnya. Pergamus adalah seperti bangsa Israel di zaman Musa yang terkontaminasi oleh sama ajaran nabi palsu Bileam. Setelah dihabisin, alias dibantai, alias masuk neraka, Bileam punya pengajar, ya baru selesai. Ngerti nggak? Jadi di akhir zaman Yesus sendiri akan memerangi para nabi palsu. Kan disebutnya begitu. Angkap ya. Tiatira. Gereja Tiatira. Oke, terus. Jezebel. Terkontaminasi oleh nabi palsu Jezebel. Pengikutnya akan kesukaran besar. Jadi pengikut dari gereja-gereja Jezebel akan ya yang pakai nabi-nabi gitu loh dan makan persembahan berhala ya Jezebel ya itu akan pengikutnya akan menderita. Oke, lalu berikutnya dan anak-anaknya akan kumatikan. Jadi diapain? Bukan jemaatnya. Jezebel sama anak-anaknya. Satu paket kepemimpinan tuh gue bantai lah. Kasarnya kan begitu. Punya tuh Yesus ya. Kalau Yesus matiin selamat nggak? Oh ya, good. Ya. Kalau Yesus matiin selamat nggak Dita? Ya. Kalau Yesus matiin ya namanya lu masuk neraka. Udah gitu aja. Kalau Yesus matiin, kalau nggak dia berikan hidup kekal lain tuh. Dimatiin kok. Ya. Nabi palsu mesti digituin. Ya. Oke, berikutnya. Siapa? Jezebel. Oke? Itu zaman Elia. Oke? Kata Elia kepada mereka, tangkaplah Nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkata Elia kepada pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derah hujan sudah kedengaran. Waktu Nabi palsu dia bantai, hujan turun, dan lu bisa makan dan minum tumbuh di dalam tanah perjanjian. Dia di dalam Nabi palsu, nggak ada. Lu di dalam gereja Nabi palsu, ya adanya nggak ada hujan. Terus puasa, nggak makan, terus nggak minum, penderitaan gitu. Sebelum sama lu di situ terjadi, sampai lu keluar. Oke?
Jadi di zaman Elia saat Ahab dan Jezebel berkuasa, kering tanah perjanjian. Ini gereja loh, tanah perjanjian. Sampai Elia mematikan nabi-nabi palsu. Oke, berikutnya. Jadi Tiatira seperti Israel di zaman Elia terkontaminasi oleh nabi-nabi palsu. Tuhan memerintahkan Elia untuk menghabisi semua nabi-nabi palsu. Itu. Oke? Dihabisin sama murid Tuhan. Tapi mesti nyangkut satu, Yezebel. Itu Yesus sendiri yang bantai nantinya. Makanya di Tiatira. Ngerti nggak? Dihabisin sebagian besar aja, hujan udah turun. Tapi nanti Yesus sendiri yang akan memerangi nabi palsu. Masuk Yezebel. Murid-murid juga memerangi, tapi yang baru habis waktu Yesus. Karena waktu Elia, Nabi Baal dibantai, Yezebelnya belum. Itu di akhir zaman. Yang nyangkut tuh masih ada nabi palsu. Sampai Yesus datang kedua kali, baru dibantai. Nah, ini saya mesti kasih tahu. Nih ya. Nanti di zaman akhir zaman, ya, pada waktu masa kesukaran besar, Efesusnya bilang, tolong, gitu tuh. Bertobat dia. Waktu kesusahan, dicoba iblis, masalah besar, Smyrna bilang, tolong. Benar nggak? Petrus tenggelam, tolong. Gitu. Syrophoenician woman lagi susah, tolong. Bersih. Oke. Waktu Elia, nabi palsu berkuasa, dikasih 3,5 tahun masa kering. Nggak ada yang bilang tolong loh. Nabi palsu susah. Kalau nggak dicek kepalanya, susah. Dikasih susah, lu tahu nggak ngapain nabi palsunya? Makin peres jemaatnya. Ini sekarang nih. Dunia lagi susah. Di gereja. Gereja susah. Lu happy-happy. Jual mobil lu kasih gua. Lu tahu nggak di zaman susah begitu? Hah? Kalau mau diberkati, supaya nggak susah, kamu harus lebih susah lagi. Memberi lebih. Itu nabi palsu. Makanya di dalam masa kesusahan besar, nggak bertobat. Di dalam 3,5 tahun, kekeringan di tanah perjanjian, nggak bertobat. Kapan bertobatnya? Nggak bertobat. Kapan bertobatnya? Ya nggak bertobat, sampai kepalanya dipotong. Hah? Sama Elia. Baru pengikutnya melihat hujan turun, lihat kasih Tuhan, bertobat. Ngerti nggak? Kalau nabi palsunya nggak disikat, nggak bisa. Tapi waktu itu Tuhan yang sikat. Sikat bagaimana? Ngerti ya Pak Kris? Soalnya nggak bertobat. Dikasih susah nggak bertobat. Berat ya? Berat nggak nabi palsu? Nabi palsu lagi 3,5 tahun. Elia, musim kering, nggak bertobat. Lu tahu nggak abis musim kering hujan turun gimana? Kan kau kasih tahu ya, ini Beliam sama ini. Elia toh, musim kering. 3,5 tahun waktu Baal berkuasa itu. Musim kering di gereja, di tanah perjanjian. Gak bertobat. Begitu dipok kepalanya, hujan turun. Enggak? Pengikutnya bertobat. Happy dong. Kaya dong. Habis itu gimana? Bertobat setelah balik. Enggak, Yezebelnya udah kaya. Hei, gue pengen dong kebun anggurnya si Nabot. Itu nabi palsu. Lagi susah nggak mau bertobat, malah pers gerejanya kasih duit. Setelah happy, sikat lagi. Kan ada dua. Tanah perjanjian kan ada si Baal sama Jezebel. Lagi susah, nggak bertobat. Kayak sekarang, gereja lagi susah, dunia ekonomi lagi susah, gerejanya meresin orang. Setelah kaya, bagaimana? Peres lagi. Cicak lagi, makan lagi. Si Nabot punya kebun anggur mau diambil. Sama Yezebel. Itu nabi palsu. Jadi ujungnya gimana? Dikasih kesukaran, nggak bertobat. Dikasih blessing, nggak bertobat. Akhirnya gimana? Hah? Jago lo.
Itu akhir zaman. Biar lu tahu. Susah namanya yang kayak ginian. Bukannya Tuhan nggak mengasihi lu. Dikasih susah, meresit anaknya. Di blessing, hajar lagi anaknya. Ya gimana? Dia sayang anaknya toh. Ya gue lenyapin. Maksudnya gimana? Tuh di neraka tuh. Banyak tempat. Kan paket sama iblis. Nangkap ya? Bukan Tuhan yang mengasihi ya. Nangkap nggak? Makanya you mesti lihat personifikasinya. Sekarang gereja Sardis. Berikutnya Din. Gereja Sardis. Ya, jemaat Sardis. Tadi kan udah ya, gereja Sardis agamawi. Yang berasanya, karena saya hidup. Pokoknya kalau gereja agamawi itu fiktif gitu. Kelihatannya hidup, tapi mati. Kelihatannya kaya, tapi miskin. Kelihatannya rumahnya gede, padahal nggak ada. Berikutnya. Tercemar toh, agamawi toh. Jadi bentuknya tercemar, pakaiannya tercemar. Kayak Pak Kris nih, dia kan nggak putih nih pakaiannya, ada biru, ada kuning, ada merah. Nah itu tiap warna doktrin agamawi. Ngerti nggak? Kalau lu Tuhan kan cuma putih. Maksudnya apa? Lu nol. Semua dari kasih Tuhan lu nol, putih lu. Nah, gitu. Kalau agamawi kayak kamu tuh banyak tuh, warnanya banyak. Ngerti ya? Kalau itu kan nggak ada, kamu nol, aku semua. Kayak kamu tuh, warnanya banyak. Kayak gua. Ada merah gitu, bikin doktrin macam-macam. Kalau mau diberkati, tidur di kuburan, puasa 7 hari, aduh, minum air siapa, aduh, bikin menara doa, bikin lagi menara gunung apa kek. Itu agamawi itu begitu warna-warninya banyak. Kalau sama Tuhan putih, alias apa? Nol. Kamu, aku semua mengasihi. Selesai dari kasihku. Kamu nol. Kasihku cukup kok. Hah? Ngerti ya Pak Kris? Bedanya? Nanti becok baju putih dia. Ya itu laba-laba. Nah, oke, berikutnya. Gue ngoceh aja. Nah, disebutin tidak berjaga-jaga. Kalau di gereja Sardis, itu disebutin tidak berjaga-jaga. Gereja agamawi. Oke? Jaga-jaga apa? Aku datang, kamu nggak tahu. Aku sebagai pencuri datang. Oke? Waktunya Tuhan, kamu nggak tahu. Nah, oke. Lalu berikutnya. Siapa tuh yang seperti itu? Ini gadis-gadis yang bodoh. Ya, Matius 25, akhir zaman. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan, mempelai toh. Mempelai pria, kerjaan surga. Mempelai. Udah ngerti toh? Mempelai. Makanya kalau nggak ngerti kerjaan surga, jangan baca Wahyu. Sama sekali percuma lah. Gitu loh. Mesti ngerti. Nah, mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama dengan ke rumah perjamuan kawin, lalu siapa yang perjamuan? Mempelai perempuan bersama dengan mempelai pria yang sudah dapat mempelai. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Siapa gadis-gadis itu? Temannya Dita yang bodoh. Ya. Dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami pintu? Gue mau ikut mempelai punya blessing. Tapi ia menjawab, aku berkata kepada sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bukan aku tidak pernah mengenal kamu, aku tidak mengenal kamu di sini. Kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Karena kamu bodoh, nggak berjaga-jaga. Kamu nggak pakai minyak dalam buli-buli. Minyak itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Rohnya Tuhan. Hatinya Tuhan, kasih Tuhan. Di dalam buli-buli, di dalam tanah. Siapa tanah kamu? Kamu bergantung pada kasih Tuhan. Kamu gak bergantung pada kasih Tuhan, kamu perempuan yang bodoh, kamu gereja agamawi, gak bisa masuk kerajaan surga sebagai mempelai. Mana ya? Kamu tidak tahu kan hari ini, ya, tidak mempunyai minyak di buli-buli. Kasih Tuhan di dalam buli-buli kan dari tanah, di dalam tubuh. Nah, apa? Jadi temen lu yang goblok gak punya kasih Tuhan dalam buli-buli. Kasihan. Nggak bisa dapat kerajaan surga, mempelai, nggak bisa. Ya? Tapi tetap selamat. Aku tidak mengenal kamu, tuh. Bukan aku tidak pernah mengenal kamu seperti Matius 7. Nggak bisa masuk kerajaan surga. Not one drop of blessing dari kerajaan surga. Berkati guru di mana-mana ya dapat, kerajaan surga nggak bisa. Agamawi, nggak bisa. Not one. Lalu berikutnya, end time ya. Jadi gereja Sardis seperti perempuan bodoh di Matius
25. Kalau gue bilang bodoh, itu Bible yang ngomong ya, Pak Kris ya. Gue bukan orang, gue ikutin Bible, gue gak ikutin orang Jawa. Gak ceplos-ceplos, aku ikutin Bible, gak peduli. Ya toh? Dia bilangnya bodoh, ya gue bilang bodoh. Foolish virgins. Gereja yang bodoh. Ya. Yang tidak berjaga-jaga karena gak bergantung sama kasih Tuhan. Dia bergantung pada diri sendiri. Ya. Akhirnya gimana? Gak dapat kerjaan surga di luar. Ya menderita. Di akhir zaman. Kesusahan besar. Tangkap ya? Itu Bible. Jadi ngerti ya? Perempuan yang bodoh, gereja Sardis, itu mirip. Oke, lalu berikutnya. Gereja Laodikia. Ini siapa? Ya? Laodikia. Oke, Laodikia. Agamawi. Lalu berikutnya. Aku kaya telah kaya. Berasanya, aku kaya. Injil kemakmuran. Oke? Karena di bahasanya kalau kaya, berarti gue udah oke. Padahal dia miskin secara rohani segala macam. Kayaknya ya, memang Tuhan sayang ada orang, banyak orang kaya juga. Oke, berikutnya. Barang siapa aku kasih, ya aku tegur, aku ajar. Itu rekan hatimu. Lihat aku begini. Sama Tuhan, dia sama Laodikia, dia berkata begini, Tuhan bilang, aku ketok pintu. Kalau dengar, buka. Aku akan masuk, terus makan bersama-sama. Ya toh, makan lagi. Ya toh, Pak Kris, makan sama Tuhan. Caranya Pak Kris gedein Pak Kris, makan. Pak Kris belajar, kalau nggak makan mati. Kalau makan ya makan, itu tumbuh gitu ya. Yesus ingin gereja Laodikia menerima Yesus di rumahnya dan makan bersama. Masuk ke rumah dan makan. Oke? Di Bible. Siapa di perjanjian lama yang seperti itu? Lot. Di Sodom Gomora. Sodom Gomora tuh polygots. Dia tuh agamawi. Sangat agamawi. Seperti di mana? Ya di gereja lu. Gereja itu. Itu Sodom Gomora. Agamawi. Kemudian malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu. Lot believer ya. Tapi di Sodom. Tuh. Kata mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Tapi karena ia sangat berdengar, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti, tidak lagi lalu mereka makan. Tuh. Lot itu makan bersama dengan kedua malaikat. Kedua malaikat tadi, itulah yang menyelamatkan Lot dari Sodom Gomora. Ngerti nggak? Itu wujud Tuhan. Dua pribadi Trinitas, Bapa dan Anak atau Yesus dan Roh Kudus, saya tidak tahu. Itu makan bersama dengan Lot di rumahnya. Itu yang Tuhan bilang ke Laodikia. Ayo ajak saya makan bareng di dalam kamu. Tumbuh dari saya, jangan tumbuh dari ajaran pendetamu yang agamawi. Jadi, kalau enggak, lu tahu tuh di Lot terjadi apa? Sodom Gomora. Itu. Jadi, kalau nggak terima balik kepada kasih Tuhan untuk makan bareng di dalam gereja itu, Laodikia, tahu toh Lot selamat toh. Pas-pasan selamat loh. Hah? Keluarganya berantem, istrinya hilang, hartanya habis semua. Sodom Gomora. Ya, oke, berikutnya. Slide berikutnya, Din. Jadi gereja Laodikia adalah Lot yang tinggal di Sodom. Belum. Balik. Cepetan lu. Dia udah takut sama Sodom Gomora. Apa lu takut? Balik slide 1. Ya. Beristirikan. Jadi si Lot itu siapa? Lot itu tinggal di Sodom Gomora, di agamawi, istrinya selingkuh. Dia tuh anak Tuhan tapi istrinya Sodom Gomora, orang Sodom Gomora agamawi. Dan kalau nggak terima Tuhan dengan cara tuh memberi Tuhan beri makan, makanya peringatan tuh makan. Itu perjamuan kudus menjadi peringatan akan aku. Kasih Tuhan, makan. Banyak orang gereja ngajarin, kamu tumbuh, belajar. Gue kasih tahu lu ya, lu belajar. Gue kasih tahu ya, setahun lu gak makan, lu pasti mati. Ayo taruh sama gue.
Nggak percaya? Ayo lakuin pendetanya yang ngajarin. Lu belajar setahun, tapi nggak boleh makan. Mati lu. Physically mati lu. Lu mau tumbuh ya makan. Kalau mau tambah gede lagi, makannya tambah banyak. Itu Kamila. Si Enda nih badannya dari mana? Dari makan. Lu kira dari buku? Kalau Cecil tuh dia langsing kurang makan. Bukan kebanyakan belajar. Gua kasih tahu lu logikanya pendeta agamawi itu ya, mau tumbuh belajar, palung. Mau tumbuh makan dari Tuhan. Coba lo anakmu disuruh belajar baby, mati tuh. Mau baby tumbuh, kasih dia makan dan minum. Itu Tuhan cara yang menumbuhkan. Pasti tumbuh. Sampai gede sendiri. Benar nggak Pak Kris? Ya, itu nubuatan akhir zaman. Makan dari Tuhan. Kalau nggak jadi kayak Lot, lo dia selamat. Lot pun selamat. Ke tempat dia selamatnya di mana? Ke Zoar. Baru ke gunung. Zoar apa? Kan gue udah pernah preaching. Tempat kecil yang tidak berarti. Itu gereja-gereja tuh. Selalu dikira. Lu di kecil lu nggak berarti lu. Tuh, oke? Udah berikutnya. Philadelphia udah tahu dong. Ya? Philadelphia. Oke. Siapa Philadelphia? Oke, terusin. Ya, nanti gue bukain kenapa lu House of Grace lu. Tapi bukannya ini. Dilindungi toh. Jadi dia Philadelphia tuh dapat berapa berkat? 4. Oke. 1, dia mendapat berkat kerajaan surga. Jadi mempelai. 2, memuridkan orang lain. Jadi murid. 3, dilindungi dari masa kesukaran besar. Gak kena, karena di kerajaan surga, hukumnya hukum Tuhan, perintah Tuhan. Yohanes 13 ayat 34, perintah baru kuberikan padamu. Hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Dan didipit lagi di Yohanes 15 ayat 12. Sama. Love one another as I have loved you. So go to hell with the Torah. Gitu loh, karena perintah baru. Kok ngapain mesti lama mesti berlaku? Gitu loh, baru replacing the old. Gitu. Ya? Kalau hell ya benar, orang Taurat jadi hell semua. Ya, itu begitu. Yang ketiga itu. And then keempat, apa? Ya. Dia akan dilindungi ketiga tuh. Yang keempat apa? Dia menjadi saksi Kristus, menggenapi the Great Commission. Only one church complete the Great Commission. Dengan menjadi mempelai, sehingga bisa jadi murid karena udah cicipi. Kayak Dita nih, dia kalau bilang sama gua, Hong, bakmi tom yam tom apa tuh yang di kota tuh, lu teori, kasih gua makan baru gua percaya. Gitu nggak? Pan begitu dong. Cara itu kan kalau Dita bilang Kamila ini tempatnya enak, Kamila bilang enak. Oh, gimana ya enaknya tuh? Begitu. Kalau nih gua ajak lu makan, tuh, Tuhan caranya gitu, udah makan enak loh, nah, langsung percaya. Cara beriman tuh begitu. Kalau Agamawi dipompa, percaya. Susah, percaya apa ya? Kerjaan surga. Gila lu, gua nggak pernah kerjaan surga lu. Hollywood aja belum, gitu tau nggak? Susah percaya. Tapi kalau udah nikmati, percaya gampang toh. Ya enggak? Bakmi gang kelinci enak. Udah pernah makan? Iya enak. Ya udah. Atau durian apa enak? Lu udah coba enak? Ya udah gampang, percaya gampang loh. Nggak udah usaha toh. Itu bedanya. Dan Tuhan bilang ya udah pegang mahkotamu, ya. Kan jadi gitu. Jadi dia tuh yang memenuhi mempelai, pegang mahkota. Sampai mempelai toh, mahkota. Kalau dia jadi murid, ya toh. Ketika dia tidak kena kesukaran besar, the Great Tribulation. 4, dia memenuhi jadi saksi bagi dunia. Great Commission. Matius 28 18 sampai 20. Ya, itu cuma satu dari jam murid. Nah, ini sekarang di akhir zaman. Makanya saya, gila ya. Tuhan. Tempat sini lagi. Di dunia semuanya nggak ada tuh yang ngerti bener. Hah? Di dunia kenapa takut baca Wahyu? Karena nggak ngerti kerajaan surga. Nggak ngerti kasih Tuhan kerajaan surga, terutama dalam bentuk kerajaan surga.
Dia nggak ngerti. Makanya takut. Tapi kalau udah tahu kerajaan surga, lu di mana sekarang? Nah, biarpun kayak Dina di Bali, tapi selama dia di kerajaan surga, lu aman. Tapi kalau lu Dina di kerajaan manusia, ya resiko lu. Gitu. Ngerti ya? Mempelai, ya, mempelai mahkota. Oke, berikutnya. Siapa yang pada ini? Ya. Jadi cuman perlu pegang mahkota. Artinya tetap aja, oke, saya dikasih Tuhan, gitu aja, nggak usah kayak gimana gitu. Ya, makanya yang jadi peringatan aku. Kenapa dikasih sakramen perjamuan kudus berulang-ulang? Karena manusia tukang lupa. Kalau lupa ya ingat lagi lah gitu, nggak apa-apa kok. Nah, berikutnya. Din, Minadin. Ya. Jadi Efesus seperti Petrus yang mulai tenggelam. Smyrna seperti perempuan Siro Venesia. Dua-duanya waktu kesukaran besar, tolong. Bersih tuh teologianya. Ya toh? Pergamus seperti Musa memerangi Midian, Tiatira seperti Elia memerangi Baal. Lagi susah, tetap brengsek. Lagi happy, Yezebel makan kebun anggur. Memang harus dibantu. Jadi begitu akhirnya. Bukan Tuhan senang kirimin orang ke neraka. Lah gimana? Ganggu terus, gitu loh. Agamawi masih mending nih. Perempuan yang bodoh. Yang agamawi itu disebutnya kurang percaya atau achterlijk gitu. Apa bodoh. Kalau bahasa Belandanya apa terbelakang, achterlijk ya. Bahasa Bataknya ya. Gitu. Atau seperti Lot di Sodom Gomora. Lot selamat. Pas-pasan selamat, tapi ya selamat. Kita Zoar tempat kecil baru naik gunung. Tuh, gitu loh. Itu buat anak di zaman semua baru tahu toh. Apal tahu kayak gini? Philadelphia seperti mempelai. Yang di Kidung Agung yang lebih cantik dari gadis lain di lembah. Jadi isi ya. Gampang nggak? Apa? Udah, berikutnya apa nih? Gue tulis apa? Udah. Nah, ya. Jadi sama saja diulangin. Pada waktu masa kesusahan besar tiba, disebutnya nih, lihat ya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka, jadi ini gini, nanti di masa kesusahan besar ya. Ini gue sampai nanti minggu depan. Ya, ini lihatin ya. Ini discipleship. Tapi saya minggu depan punya gue bukan sedikit. Biar jadi bebannya lebih enteng gue jelasin. Oke? Ya. Ini waktu. Jadi kan tadi saya bilangin, ini sama saya repeat kok. Ada orang yang keluar dari kesusahan besar, dia lewat tuh. Di surga. Gereja. Selamat dia. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Kenapa jadi putih? Karena waktu kesukaran besar, tolong. Teologianya bersih. Hilang. Bajunya jadi putih. Yang tadinya bajunya beragam-ragam, berwarna-warni doktrin teologi. Begitu udah mau mampus, karena ditabukin dengan Taurat, tolong, bersih itu. Ya. Melayani dia siang dan malam, dia mereka dulu. Ya, mereka tidak menimpa lagi. Jadi mereka itu akan, jadi siapa yang dilahar lapar dan dahaga, yang di padang gurun. Kan saya udah bilang, yang siapa yang di padang gurun yang bergantung pada diri sendiri. Ya toh, putar-putar. Selamat, nggak lapar lagi. Siapa padang gurun? Gereja Efesus dan Smyrna. Siapa yang pakaiannya jadi tadinya nggak putih? Sardis dan Laodikia. Selamat toh. 4 gereja itu selamat toh. Pergamus pun sebagian selamat. Tapi nabi palsunya, no sir. Tuh, lihat ya di Bible. Dari 6. Ya toh? 2 ini toh. Jadi yang siapa yang cuci jadi putih? Kan Sardis sama Laodikia. Setelah kesukaran besar yang agamawi, tolong bersih dia. Terus yang di padang gurun seperti Efesus dan Smyrna pada waktu susahnya banget, tolong bersih itu teologianya. Si Pak John ngajarin teologi nggak bisa-bisa tuh. Begitu dikasih kesukaran besar pada tolong-tolong semua bersih tuh. Itu gereja 4 tuh. Ya, yang di padang gurun yaitu Efesus dan Smyrna itu di Wahyu 7 ayat 16 dan yang di
Wahyu 3 itu ada si Sardis dan Laodikia, itu yang pakaiannya tercemar. Yang Pergamus sampai di palsu tidak disebut. Ngerti ya? Alias ya memang tempatnya bukan di surga gitu loh. Tapi pengikutnya sama di dua ini. Pengikutnya mah kesukaran besar. Oke, berikutnya. Ya. Nah, yang nabi palsu ya tempatnya di sama iblis. Karena bagaimana? Dikasih kesukaran nggak bertobat, dikasih masalah, dikasih happy nggak bertobat, malah tetap meresin. Lagi susah meresin jemaat, lagi happy meresin jemaat. Ya udahlah, lu sama iblis aja toh, kan gitu. Nabi palsu, gue nggak mau bilang gembala, namanya nabi palsu ya nabi palsu. Terus sampai kapan? Selama-lamanya. Artinya apa? Itulah namanya neraka. Hah? Dan disiksa siang sampai malam. Sisanya bagaimana? Aduh, kenapa gue makan duit gereja ya? Aduh, gitu loh. Kenapa gue makan $1 juta? Aduh, not worth it. Aduh, $10 juta, not worth it. $100 million, not worth it. $1 billion, not worth it. Too late, sir. Oke? Ini temannya Chang Fu banyak tuh di atas tuh. Itu bosnya Chang Fu tuh dulu. Oke, berikutnya. Nah, Philadelphia tidak kena. Cuma satu, makanya Tuhan tuh pingin, lu 7 gereja, cepet murid-murid kerja. Ayo, Cecil jangan ketawa, jadi murid gitu loh ya. Supaya lu bisa bantuin, lu bukannya kerja lah, tapi lu jadi saluran. Karena yang bisa jadi muridin orang lain, murid Kristus. Kalau Dita muridnya Pak Kris, lu hanya bisa memuridkan orang menjadi murid Kris. Iya toh, Pak Kris. Kalau Cecil muridnya Enda, lu hanya bisa, Cecil hanya bisa menjadikan orang lain muridnya Enda. Yang bisa menjadikan orang lain murid Kristus hanya murid Kristus. Siapa murid Kristus? Kalau udah jadi mempelai dan ngerti. Kalau lu baru teori, lu belum pernah makan apa tuh? Apa restoran lu di kota enak. Lu mau teori. Kan makanya Tuhan bilang, lu udah kerjaan sekolah udah dapat toh? Itu. Ngerti nggak? Dia murid-murid semua udah terima. Habis itu Tuhan bilang di Matius 13. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Lain loh. Ngerti? Nah, kalau belum cicipi, mana bisa ngerti? Ngerti ya? Kalau lu bilang nih es krim enak, gelato enak, enak apa? Gue udah cicipin, nah baru ngerti toh. Nah baru bisa ngajarin orang lain. Ngerti nggak? Cicip anak, cicip apa bertumbuh jadi mempelai, mencicipi dan ngerti. Ngerti apa? Ngerti enaknya di kerajaan surga dan ngerti borok-borok gereja. Bukan untuk jadi untuk nolong. Supaya semuanya jadi bisa ditolong. Kalau enggak, penderitaan besar. Tahu? Kalau masa penderitaan besar, waktu Taurat dibuka, begini. Tauratnya begini-begini dulu. Pok, gitu. Udah ngerti? Pok lagi, pok lagi, pok lagi, pok. Poknya bukan begini. Gua kasih lu perang. Gua kasih lu kemiskinan. Gua kasih lu kelaparan. Gua kasih lu diburu bersama musuh lu. Udah begitu. Dihajar terus lu. Itu namanya kesukaan besar. Tempat yang aman hanya di kerajaan surga. Makanya Tuhan tuh rindu supaya gereja tuh ke situ. Kalau hari ini ya, Taurat belum kelihatan. Karena kerajaan surganya masih belum siap. Tuhan pending. Tahu nggak? Kalau volley itu pending dulu gitu. Supaya kalau nggak ditabokin semua, mati semua loh gereja nih. Tapi Tuhan ingin ada waktunya. Nah itu nanti waktunya tuh Hengki tanya. Kapan-kapan setelah sesinya kelar gue bukain Hengki. Ya, itu tuh kapan? Tapi sekarang udah terjadi kayak di Ukraina. Tapi lu di kerajaan surga lu nggak kena. Tuhan tuh pengen supaya aman. Manusia tuh yang dicintai kasih gereja tuh nggak kena kesukaran besar dan jadi mempelai. Oke? Jangan jadi gereja 6 ya. Saya kasih tahu ya, ini saya bukain aja. Ini saya biar nyerocos saja ya. Ya, aku bacain. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepada Yohanes ya, penulis Wahyu. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?
Udah selamat lu, jubah putih. Maka kata Yohanes nih, kepadanya, tua-tua di surga, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Jadi si Yohanes nggak kenalin loh orang yang selamat. Yohanes, murid Yesus, ini siapa nih? Ditanyain sama, gue nggak tahu. Gue yang tahu, gue nggak tahu. Gitu loh. Orang selamat, Yohanes nggak bisa bedain. Murid loh. Bukan karena cantik. Gue kasih tahu lu. Sampai Yohanes saya nggak bisa bedain. Terusin. Lalu petua itu tahu yang di gereja, di Aldus ya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini tuh adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Tuh, udah kena kesusahan besar tapi selamat. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Tolong, udah jadi putih dia. Selamat. Happy toh? Oh enggak lah Pak, Bapak kejebak terus dia. Ya, habis itu gimana? Karena itu, seperti kaum Gibeon, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Melayani. Mereka kan sok jadi hamba toh? So biarlah jadi hamba lah di sana. Kalau gue sih mempelai sama murid lah, gue gak mau jadi hamba. Ngerti gak? Seperti kaum Gibeon. Ya, bukan Yesus pengen. Mereka berdiri dan melayani dia. Kayak aduh jadi gitulah. Ya, nanti gue ceritain. Dan ia yang duduk di atas itu akan membentangkan kembangnya di atas mereka. Selamat. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Gak lagi di padang gurun. Oke. Sebab anak domba yang di tengah-tengah itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Oke? Amin ya. Jangan Pak, jangan cepat amin. Ini tahu nggak digembalain kenapa? Karena itu domba-domba yang bodoh, yang nggak ngerti kasih Tuhan. Mesti digembalain dulu di surga, dikasih makan dan minum dulu supaya tumbuh. Karena mesti didetox dan mesti dibikin tumbuh. Tangkap nggak you? Lu di surga baru ikut sekolah teologi yang bener. Tangkap nggak? Ini banyaknya nggak karuan. Nah ini yang dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Allah akan menghapuskan segala air mata. Amin nggak Pak? Amin. Ya amin lah. Kalau dihapusin air mata, saya tanya, air mata sukacita atau air mata duka cita? Tuhan hapusin segala air mata dari mata mereka. Enggak. Air mata apa itu? Air nangisnya itu gara-gara apa? Karena dihapus sama Tuhan. Penderitaan toh. Jadi masuk surga, nangis, menderita. Baru tahu ya? Gua tadi bilangin sama Dita, ini kayak temannya dia. Dia waktu dia masuk di surga, dia begini. Tuhan, sorry, gue tadinya begoin si Dita. Gue pikir gue kayak Tuhan. Gak taunya gue bukan. Gitu. Sorry Tuhan, gue pikir gue S3. Gue teologinya jago. Gak taunya gue butuh. Loh, Tuhan, sorry. Gue pakai nama Tuhan sia-sia. Nangis lo di depan Tuhan lo. Ya betul-betul. Tuhan, sorry Tuhan, gue pikir teologinya sama Bible. Hah? Tuh nangis lu. Lu bayangin gak lu? Makanya gue bilang Tuhan tuh gak pingin terjadi gitu. Maksudnya gini, itu di profesi pasti terjadi. Tapi pengennya tuh gereja Philadelphia. Philadelphia sukacita terus, gak pernah nangis. Kalau yang ini di surga nangis. Nangis apa? Mestinya kan lu pikir ya, habis susah besar selamat, hore, gua akhirnya selamat, kan begitu toh? Apanya? Nangisnya karena duka cita, karena nangis. Sorry Tuhan, gua tuh tukang bohong, pakai nama Tuhan. Iya. Sorry Tuhan, gua pikir doa di menara doa, gua bilangin orang lebih cun daripada. Ngaku semua salah, ngerti salahnya, pengetahuan baik dan jahatnya keluar.
Tapi nggak ngerti kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan kan gini. Makanya Tuhan, gue gembalain dulu. Ini domba-domba bodoh. Tapi gue sayang loh. Selamat. Ini anak kecil. Mesti TK. Gue gembalain dulu, gue kasih makan minum. Digembalakan kasih minum. Supaya ngerti. Seperti Philadelphia. Nah itu ongkos belajar. Bukan ongkos belajar. Tuhan sayang ya. Mak, tapi jangan gitu dong. Lu masa ke surga menangis lu. Nangis sedih. But that is not my word. That is the Bible. Hah? Masa lo? Baru ngerti. Temannya Dita banyak kok. Ora, aku gak ngono lah. Rasa lo. Masa lo? Gue bilangin lu jangan kayak gitu. Jadi waktu you masuk surga, you suka cita. Lu jangan jadi agamawi, udah nipu. Dia gak sadar lu. Preaching, teologi salah, segala macam. Begitu di surga, nangis di depan Kristus. Tapi Tuhan bilang, udah, saya ampunin. Udah, lu di surga. Oke? Hapus air mata. Tuhan baik nggak? Hah? Itu ya, begitu nangis gitu, mukanya gue nggak tahu ya. Lu kira mau pelai? Sampai Yohanes bilang, gue nggak kenal lu siapa. Dia murid loh. Yohanes loh, ini udah tua. Siapa ya? Tua-tuanya mancing lagi. Yohanes, lu tahu nggak siapa mereka? Dia yang tahu, gua nggak tahu. Gila gak lu? Di surga. Jeleknya kayak begitu. Atau bentuknya aneh. Itu kalau di bahasa Inggrisnya ya. A multitude of people. Agamawi. Waktu Great Tribulation akhirnya bertobat. Tapi bentuknya nggak kelihatan. Sampai Yohanes saja nggak kenalin orang selamat apa enggak. Yohanes lu. Oke? You know the Great Tribulation? Udah tahu toh? Masuk surga nangis. Bukan nangis sukacita, nangis mewek. Jangan. Padahal tuh cuma sesimpel itu. Bergantung sama kasih Tuhan. Lu akan diktiti. Kalau yang ini, yang 6 ini, gitu loh. Tapi selamat. Tapi berasanya, aduh Tuhan, dulu gue bohong. Dulu gue begini. Dulu gue ngajarin. Kalau mau ke Tuhan, mesti ke menara doa. Gue ajarin kalau mau diberkati Tuhan, mesti puasa dulu. Mesti perpuluhan dulu. Tuhannya, udah deh, gue ampunin. Lu udah selamat, udah deh, gue hapusin gitu loh. Lu pakai minyak, jualan minyak bimoli. Aduh, pakai minyak. Itu ya. Waktu di surga. Lo. Tangkap gak? Makanya tuh Tuhan tuh ya ingin gereja itu yang 7 itu 6 itu jadi Philadelphia dan berada di kerajaan surga. Siapa yang bisa ngajarin? Hanya yang udah mencicipi yang jadi murid. Ngerti nggak? Yang murid punya otoritas. Makanya, ini saya kasih tahu ya, saya kalau di preaching kan kadang-kadang gue juga waktu gue segala macam. Makanya murid Kristus yang namanya Paulus, kalau dia bilang Galatia lu goblok, dia berhak. Otoritas saya punya. Karena dia murid Kristus. Gurunya bisa bilang lu bodoh, lu pintar. Boleh. Ngerti nggak? Murid Kristus bilang sama kayak Paulus. Dia bilang, Dumas, lepasin dia ke iblis. Lepas. Tahu nggak? Petrus, yuk, murid Kristus. Yesus bilang ke Petrus, yang kau lepaskan di bumi, lepas di surga. Yang kau ikat di bumi, ikat di surga. Tahu nggak? Karena murid Kristus bilang, Tuhan, orang ini hopeless gak dengar firman-Mu. Gue tinggal. Tuhan bilang, tinggal. Surga juga meninggalkan. You got it? Murid Kristus otoritasnya. Yang kau ikat di bumi akan diikat di surga. Yang kau lepas di bumi akan dilepas di surga. Makanya Paulus juga bilang, di Petrus ya. Paulus juga sama. Ngerti nggak? Jangan main sama murid Kristus. Di akhir zaman, murid Kristus, nanti gue bukain ini, ada untuk menolong gerejanya. Karena yang diberi otoritas untuk mengajar, hanya satu, murid Kristus. Nanggap nggak? Kepala sinode, ya nggak tahu, lu murid enggak? Lu S3, ya nggak apa-apa lu S3, S4 juga boleh, tapi lu murid enggak? Ngerti nggak? Ini akhir zaman.
Makanya akhir zaman is not the story of great tribulation only. Bukan? Tetapi the story kerajaan Allah. Tuh. It's the story murid Kristus. It's the story Kristus, kasih Tuhan. Tangkap nggak? Kalau yang di agamawi ngeliatnya cuman tribulation talk. Ya lu takut lu kayak begitu. Tapi memang harusnya takut sih. Karena lu memang dia orang kena sih. Gue bilang, tapi set. No. Ya. Itu saat kita bukain. Nanti Matius 4-7 saya try my best. Karena bukan apa ya. Gue bisa 100 slide. Gue nggak bisa waktu nih. Jadinya saya mesti pendekin. Tapi supaya you ngerti Taurat kenapa ini segala macam dan lain-lain. Tapi yang di dalam kerajaan surga, no worry. Ini sama sekali nggak kena. Seperti Nuh di Bahtera. Yang kelelep, yang kena. Yang melecehkan dia loh. Ngerti nggak? Lu yang masuk tenggelam, yang hilang. Makanya dibilang seperti ada dua. Di orang di ladang. Satu hilang, satu enggak. Begitu sekarang kayak dibom. Dung. Atau mati, atau lagi enggak. Yang enggak mati siapa? Yang di kerajaan surga. Nah, karena Tauratnya enggak berkuasa. Tahu enggak? Seperti Bahtera kerajaan surga Nuh. Gitu. Ya toh? Seperti siapa? Seperti si Petrus di waktu jalan di atas air. Begitu Petrus sadar, kembali menerima kasih Tuhan dan masuk ke perahu jadi murid, langsung perahunya sampai ke seberang. Siapa yang diberkati oleh Petrus? Tadi kan ngerti Petrus kelelep, tapi Petrus sudah bangkit. Tolong, dia balik, dia masuk ke perahu lagi toh. Langsung angin tenang. Karena Petrus sudah jadi murid Kristus. Angin tenang sama Kristus. Selesai. Perahunya jadi adem. Murid-murid yang lain diberkati. Dan langsung ke Genesaret. Langsung diberkati tanah perjanjian. Itu yang Tuhan mau di end time. Murid Kristus. Sederhana itu. Menerima kasih Tuhan. Pesh! Tahu nggak? Diberkati. Seperti Nuh. Emang cuma Nuh yang diberkati? Mana? Keluarganya diberkati semua. Katut. Kalau bahasa Jawa ini katut. Sing apa Petrus tuh sing neng perahu katut kabeh. Anggap gak lu? Gerejanya, kerajaan surga itu gede, pukat. Dan Tuhan bilang, sanggup untuk semua jiwa. Karena Tuhan nggak mau kena. Ya? Anggap nggak? Itu Tuhan. Jadi, Dina, lu jadi murid. Jangan pikir beban. No. Jadi murid itu jadi mempelai dulu. Makan dulu, enak dulu. Kalau nggak bisa. Maksudnya makan berkat Tuhan, kasih Tuhan. Baru jadi murid. Gampang habis itu. Karena dia yang kerja. Itu kehendak Tuhan. Nangkep ya? Makanya itu ada pribadi-pribadi tertentu. Ada nabi palsu. Ada murid. Ada ini. Nanti di Markus 25 ya. Kapan-kapan gue preaching ya. Berapa kali lagi. You kan tahu. Oke, ada pertanyaan nggak? Soalnya panjang Wahyu. Wahyu saya jelas-jelasin di depan aja. Makin lama makin gampang. Oke, kita tutup. Bapa kami di surga, terima kasih Yesus, akan segala berkat kasih-Mu. Kau saja yang ditinggikan, Kau saja yang dimuliakan. Pujilah nama-Mu dan nama-Mu akan berdoa. Amin. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Om. Thank you, Dina. Thank you, Koki. Ya, Om. Thank you, Happy Dina. Sabtu. Thank you.